Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan organ abdomen yang terdiri dari hollow organ, renalis, lien, serta hepar. Kemudian dilanjutkan dengan organ maskulina dan juga feminina. Sebelumnya, perkenalkan saya Ranita Didemayanti. Saya Yasrana Nabila. Saya Sidarin Daryanto. Baik, di sini saya akan mulai dari organ abdomen. Nah, organ abdomen itu di sini secara garis besar ada hepar, kemudian ada usus. Nah, untuk selanjutnya lebih lengkapnya di next. Organ abdomen yaitu terbagi menjadi dua, yaitu intraperitoneal yang 2/3 lebih dilapisi peritoneum. Kemudian ada organ ekstraperitoneal 1/2 kurang dilapisi peritoneum. Untuk yang ekstra dibagi menjadi dua, retroperitoneal serta subperitoneal. Retro dibagi menjadi lima, yaitu pankreas, kecuali yang bagian kauda, yaitu bagian akhir, duodenum, kecuali pars kranial, yang dibungkus oleh hepatoduodenalis. Sedangkan pada pankreas dibungkus oleh ligamen leonorenalis. Kemudian ada kolon ascendens, yaitu yang naik, descendens yang bagian turun, dan juga suprarenalis, bara area atau area nuda, serta pars afixa hepatis. Untuk bagian subperitoneal dibagi ada dua, yaitu ada satu organ pelvis, digestive system atau sistem pencernaan. Nah, organ yang berongga dan juga berfungsi sebagai digestif. Sistem digestif terdiri dari dua bagian, organ berongga atau yang biasa kita sebut dengan hollow organ, dan juga aksesoris glandular organs, yaitu em, organ pelengkap. Nah, di sini saya akan fokus pada hollow organ saja. Hollow organ terdiri dari oris, yaitu bagian rongga mulut, faring, esofagus, gaster, yaitu lambung, intestinum tenyu, dan intestinum crassum. Nah, ini dari bagian oris, yaitu mulut, kemudian esofagus, terus ke lambung, seperti itu. Usus, dan usus halus. Hollow organ ya, berawal dari kafum oris, faring, esofagus, gaster, duodenum, jejunum ileum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan juga rektum, serta berakhir di bagian anus. Duodenum, jejunum, dan juga ileum merupakan bagian usus halus atau disebut dengan enteral. Sekum hingga rektum merupakan bagian usus besar atau disebut juga kolon. Istilah intestinum merupakan gabungan enterik dan juga kolon. Nah, untuk sphincter yaitu bagian dari cincin yang membuka dan juga menutup ada lima, yaitu esophageal sphincter, gastroesophageal sphincter, pyloric sphincter ini bagian lambung, ileocecal sphincter bagian eh, sekum, kemudian anal sphincter interna dan juga eksterna. Anal bagian yang bagian anus, interna itu bagian di dalam yang tidak sadar, sedangkan eksterna itu bagian yang sadar, seperti kita ketika menahan feses. Selanjutnya, esofagus memiliki panjang 25 hingga 30 cm, setinggi cervicalis 6 hingga thoracalis 10. Terbagi tiga bagian, cervicalis, thoracalis, serta abdominalis. Bagian cervicalis terletak di posterior trakea dan juga ventral vertebra, membentuk sphincter fisiologis esofagus atas yang selalu menutup. Kemudian ada bagian thoracalis, yaitu yang terletak di mediastum posterior, di posterior dari perikardium yang melapisi atrium sinistra, serta abdominalis yaitu melewati hiatus esofagus, diafragma untuk bersatu dengan gaster yaitu lambung, membentuk sphincter fisiologis esofagus bawah yang selalu menutup, berguna untuk mengangkut makanan dari faring menuju ke lambung. Serta ada nervus vagus yaitu nervus ke-10 yang berjalan di ventral dan dorsal esofagus. Nah, bagian atas yaitu pars cervicalis, tengah thoracalis, serta bagian bawah itu abdominalis.
itu ada penyempitan, yaitu setinggi cervicalis 6, penyempitan akibat musculus contractor faring inferius. Itu bagian sini. Thoracalis 4, yaitu penyempitan akibat aorta dan bronkus principalis sinistra. Serta bagian thoracalis 10, yaitu penyempitan pada yang melewati hiatus esophagus diafragma. Oh ya, yang bagian penyempitan ini, yang bagian diafragma. Untuk arteri, untuk bagian cervicalis berasal dari rami esophageal arteri thyroidea inferior. Sedangkan bagian thoracalis berasal dari rami esophageal aorta thoracalis. Untuk yang bagian abdominalis yaitu berasal dari rami esophageal arteri gastrica sinistra. Sedangkan pada vena untuk cervicalis bermuara ke thyroidea inferior, ke brachiocephalica sinistra atau dextra, kemudian ke VCS atau vena cava superior. Sedangkan bagian thoracalis bermuara dari azygos dan juga hemiazygos ke VCS atau vena cava superior ke atas yaitu brachiocephalica sinistra. Sedangkan pars abdominalis bermuara ke gastrica sinistra yaitu bagian lambung kiri, kemudian ke vena porta, vena hepatica, hingga ke FCL yaitu vena cava inferior. Untuk gaster yaitu berbentuk J sebagai penyimpanan makanan sementara. Kemudian ada bagian kardia, fundus yaitu bagian atas, korpus, serta pilorus. Pada kardia itu cardiac orifice serta terdapat junction dari esofagus yaitu sambungan ke esofagus. Bagian fundus yaitu bagian atas berada di bawah diafragma. Kemudian biasanya kan karena paling atas tentu akan berisi gas. Kemudian bagian korpus yaitu bagian yang paling luas. Kemudian ada pilorus yang berakhir di perut. Kemudian ada sphincter pylorus itu bagian sini. Serta terdapat curvature mayor dan juga minor. Nah, ini bagian gaster yaitu ada kardia yang tadi, fundus yang ada gas bagian atas, kemudian korpus yang paling luas, kemudian pilorus yaitu penyempitan yang ada sphincter pylorus. Kemudian ada pars ampularis, canalis, ada sphincter pylorus yang tadi. Bagian mukosa yaitu plika gastrika. Antara dua plika terdapat cekungan yang disebut dengan via gastrika. Jadi antara dua plika tentu ada cekungan yang disebut dengan via gastrika. Analis gastrika yang disebut dengan gastrik terpanjang. Untuk vaskularisasinya yaitu berasal dari gastrik sinistra, arteri hepatica communis yaitu ada propia serta gastroduodenalis. Kemudian ada arteri linealis dua cabang yaitu epiploica sinistra serta gastrica brevis. Vena mengikuti arterinya yang akan bermuara ke porta hepatica. Nah, ini bagian tadi yang fundus, kemudian korpus yang paling luas serta piloris. Nah, ini bagian fundus yang nomor 9. Kemudian bagian 11 nih bagian korpus. Kemudian yang nomor 6 ini angulus. Angulus sudut angulus, yaitu angulus kan artinya sudut, jadi berbentuk sudut. Dan bagian 7 yaitu sphincter pylorinya. Dan bagian 4 yaitu curvator tadi, curvator minor. Untuk bagian nomor 13 yaitu yang paling terpanjang tadi yaitu gastric canal. Kemudian nomor 12 yaitu plica gastrica. Kemudian antara cekungan tadi disebut via gastrica. Nomor 8 yaitu pyloric. Serta nomor 7 pyloric canal. Nomor 5 yaitu sphincter pylori. Dan selanjutnya intestinum
Tenyu, yaitu bagian terpanjang dari sistem GI, tempat reaksi enzim dan juga absorpsi makanan. Geraknya peristaltik, yaitu meremas-remas makanan yang sehingga menyebabkan pengosongan makanan di usus halus selama 3 hingga 6 jam. Untuk panjangnya mencapai 2,6 hingga 6 meter. Selanjutnya, bagian batasannya yaitu dari sphincter pylorus sampai ke bagian sekum. Untuk bagian duodenum yaitu 5% yang bagian atas atau proksimal, jejunum 40%, middle yaitu bagian tengah, hingga ilium bagian distal 60%. Duodenum yaitu usus 12 jari berbentuk C dengan pankreas berada dilakukan di dalamnya. Terletak di regio umbilicalis, di dorsal, gaster, dan juga kolon transversum. Pada lapisan dalam terdapat lipatan otot yang disebut plica semicircularis Kerkrini. Terbagi menjadi 4 bagian, cranialis descendens yaitu yang turun, horizontal yang berbentuk horizontal, dan juga ascendant yang mengarah ke bawah, ke atas, ascendant atas. Ini bagiannya. Nah, ini bagian duodenum terdapat ligamen trace. Selanjutnya untuk arteri yaitu cabang arteri gastroduodenalis yaitu ada pancreaticoduodenalis superior anterior serta superior posterior. Untuk selanjutnya ada mesenterica superior yaitu ada pancreatidoedenalis inferior anterior serta inferior posterior. Untuk venanya mengikuti arteri yang dimana akan bermuara pada vena porta hepatica. Nah, ini bagian dari tadi. Selanjutnya jejunum dan juga ilium. Kemudian seluruh intraperitoneal oleh mesenterium. 2/5-nya yaitu bagian jejunum, 3/5 ilium. Kemudian tidak ada batas. Jejunum bagian oral, sedangkan ilium yaitu bagian anal. Jadi jejunum bagian yang atas, anal yang menempel ke anal yaitu ilium. Ilium terletak hipogastrik regional, dindingnya tipis dan sedikit vaskular. Untuk plika semisirkularisnya itu jarang-jarang, sehingga mungkin akan terlihat halus, sedangkan yang jejunum karena padat akan sedikit terlihat kasar. Mesenterika rapat. Nah, lumen yaitu lubang lebih sempit, sering terisi. Untuk limfositnya yaitu plekiu, payer atau terkumpul. Terletak pada sedangkan pada jejunum yaitu umbilikal regional, tebal, banyak vaskular, kemudian lipatannya padat, ada arteri arkade renggang serta arteri rekta panjang. Lumennya lebih luas serta kosong. Limfositnya yaitu rata. Untuk vaskularisasi arteri yaitu berasal dari arteri pancreatidodenalis inferior, jejunalis, lienalis, colica media, colica dextra, dan iliocoliaca. Nah, ini ada bagan, yaitu bagan dari duodenum, jejunum, ilium. Duodenum itu yang tadi yang terdiri dari pars cranial, descendant, horizontal, serta ascendant. Untuk ciri-cirinya semicircularis Kerkringi. Kemudian ada ligamen hepatoduodenal. Kemudian ada bagian dari 3, descendant, horizontal, dan ascendant disebut retroperitoneal yang fiksasi oleh ligamen trace tadi yang menggantung. Kemudian untuk vaskularisasinya mesenterica superior, arteri lienalis, jejunalis, iliocecalis. Untuk bagian jejunum, ciri-cirinya arkaden panjang, rekta panjang, serta eh, lipatannya tebal, yaitu ada plica circularis. Sedangkan ilium yaitu arsenden rapat, rektanya pendek, tipis, plikanya renggang. Nah, selanjutnya intestinum crassum, yaitu ada cecum, appendix, vermiformis, kolon, ada ascendent, transversum, ada ascendant, dan juga sigmoid yang berbentuk S. Selain itu ada rectum, serta anal kanal. Untuk karakteristiknya, sebagian menutupi oleh omantum majus. Omantum majus nih yang kuning-kuning tapi harusnya besar, sedangkan yang ini nih karena kecil-kecil
kayak air mata, biasanya ini disebut dengan appendix epiploica. Nah, yang ini. Kemudian diikat oleh mesenkolon yaitu intraperitoneum, memiliki lipatan otot yang disebut dengan plika semisirkularis. Nah, plika semisirkularis yang sebelah sini. Dia memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki intestinum tenyu, haustra yaitu lipatan, cekungan-cekungan, kemudian tanai coli, appendix epiploica yaitu ini yang menggantung warna kuning yang seperti air mata. Untuk tanai coli ini panjang horizontal. Nah, tanai coli yaitu tiga longitudinal strip yaitu memiliki tidak sebenarnya ini kalau di zoom yang panjang ini terdiri dari eh, apa tiga longitudinal yaitu libera, ommentalis serta mesocolika. Kemudian ini tebal. Lapisan muskulusnya tebal serta sebagai pengikat dari ususnya sebagai pertahanan yang akan mengikat. Kemudian untuk haustanya yaitu seklik. Seklik itu berbentuk seperti kantung. Untuk appendix epiploica tadi yang seperti warna kuning yang menggantung, yaitu ternyata itu merupakan bentuk dari lemak jenuh yang merupakan dari peritoneum. Kemudian ini hang from intestine yaitu maksudnya menggantung ke dari usus. Untuk bagiannya ini tadi, nah nomor 16 plika epiploica, nomor 21 transverse kolon, kolon yang transverse, kemudian bagian 22 yaitu intestinum, nomor 14 yaitu bagian transfer kolon, sedangkan nomor 15 yaitu atrium kanan. Nomor 19 yaitu bagian abdomen. Selanjutnya bagian sekum, yaitu berbentuk kantong, yaitu namun tidak terlihat atau blind spot. Kemudian ada iliosekal valva yang biasa disebut dengan valvula iliosekalis. Nah, bagian sini. Kemudian ada frenulum. Frenulum tuh sekat kayak di frenulum lidah, frenulum penis, ya, sekat yang di sebelah sini. Kemudian dua raised edge yaitu dua daging yang menonjol, dua mukosa daging yang menonjol. Nah, ini bagian yang berbentuk seperti mulut. Untuk sphincter bagian sini yaitu akan menutup hingga ada makanan yang lewat. Jadi kalau ada makanan lewat ini akan membuka. Kemudian sebagai bentuk pencegahan dari dari sekum akan kembali ke ilium. Jadi agar makanan dari yang ada di sekum tidak kembali ke atas yaitu bagian ilium. Serta ada vermiformic appendix yaitu appendix vermiformix yang usus usus buntu. Nah, kemudian ini akan membuka ke bagian sekum, jadi ada lubang, sedangkan bagian bawahnya tertutup. Ehm, Kemudian sebagian besar berisi limfoid tisu atau jaringan limfoid. Kemudian berbentuk mesoappendix. Untuk bagian ascenden tuh bagian yang naik, yaitu berada di posisi kanan dari dinding abdominal. Kemudian membuat belokan. Nah, untuk belokannya disebut dengan flexura kolik kanan atau hepatic flexura karena eh, belokannya tepat berada di bawahnya hepar. Iya betul. Kemudian untuk transvers yaitu kolon yang transversus merupakan perpanjangan dari kiri dari peritoneal cavity. Kemudian membengkok ke bawah di limpa yang disebut dengan flexura kolik
kiri atau flexura limfa. Spleen dengan limfa tuh sama. Spleen tuh bahasa Inggrisnya sama kayak eh, ya splenage. Selanjutnya ada descendant yaitu bagian bawah mengarah ke sebelah berada di sebelah kiri dinding serta ada sigmoid yang berbentuk S serta berada di true pelvis yaitu pelvis sejati. Selanjutnya usus besar ini ada bagan terdiri dari sekum, kolon, ascendens, descendens, kolom transversum, sigmoid, serta rektum. Untuk ciri-cirinya yang berbentuk segmen-segmen ada haustra tadi yang lipatan, kemudian dibatasi oleh incisura coli, terdapat kantong-kantong lemak dari peritoneum yaitu appendix epiploica yang warna kuning dan berbentuk seperti air mata. Kemudian ada appendix vermiformix yang tersusun dari mesoappendix. Mesoappendix, meso kan artinya lipatan peritoneum, sedangkan appendix itu eh, usus buntu. Terdapat Tanea coli tadi yang penebalan yang ada tiga macam, Tanea libra, Tanea omentis, sedang sisanya yaitu mesokolika, mukosa, plica semilunaris. Kemudian ada vasa marginalis. Jadi mukosa tadi yang ada di usus itu kan ada sebenarnya mukosa kan cairan mukosa itu cairan ada dua, mukosa dan juga serosa. Sedangkan mukosa itu cairan yang kental. Nah, di sini di bagian transfer kolom ascenden yang bagian naik, kemudian ini fleksa tadi yang fleksa hepar karena ada di bagian hepar, sedangkan yang di sini yaitu fleksa spleen. Dan ini descenden sigmoid. Untuk bagian rektum bergabung ke sigmoid kolon. Kemudian descenden mengarah ke pelvis. Jadi ke pelvis. Kemudian ada longitudinal em, musculus layer, ah, jaringan layer longitudinal yang komplit, yang yang komplit, yang lengkap dan juga eh, tumbuh, develop, yang berkembang seperti itu. Jadi ada muskulus yang lengkap dan juga akan berkembang. Selain itu ada rectal valves yang tiga, yaitu lipatannya yang disebut dengan transfer recti. Kemudian berfungsi sebagai prevent, yaitu pencegahan feses naik lagi ke bagian atas serta menghindar dari gas. Selanjutnya anal canals, yaitu dimulai dari rektum. Kemudian akan melewati levator ani, musculus levator ani. Selanjutnya akan mengeluarkan lendir. Nah, tadi mukus itu yang lendir kental ke arah feses yang dimana berfungsi sebagai lubrid, yaitu melumasi feses. Selanjutnya ada internal anal sphincter, yaitu sphincter yang buka tutup. Sedangkan bagian internal tadi itu bersifat involuntary, yaitu tidak sadar, serta terbuat dari jaringan otot halus. Sedangkan bagian eksternalnya yaitu terbuat dari otot rangka, bekerja sebagai voluntary yaitu secara sadar. Selanjutnya epitel squamosa berlapis pada bagian bawah. Untuk intrinsik yaitu plexus mucosa Meissner, sekresi cairan mukosa. Sedangkan pada mientrik yaitu Aubrac, kontraksi sebagai kontraksi. Selanjutnya ekstrinsik yaitu ada simpatik, parasimpatik yaitu nervi splanici memperlambat peritaltik usus. Bagian parasimpatisnya yaitu nervus vagus, nervus ke-10 dan juga nervus pelvicus untuk mempercepat peritaltik usus. Nah, ini bagian tadi yang gland mukosa, glandula mukosa, ini glandula submukosa. Ini lumen yaitu rongganya. Di mukosa ada epitelium, tadi yang epitelium yang berlapis, kemudian ada submukosa, ini serosa, yaitu bagian cairan yang tidak ketal. Nah, untuk simpatis dan parasimpatis, untuk simpatis biasanya tuh ketika tegang, sedangkan parasimpatis rileks.
Untuk aksesori digestive organ, sini ada hepar dan juga pankreas. Untuk aliran empedu, ini just to know, yaitu kapiler empedu, kemudian ke arah intralobuler, kanal, kemudian ductus interlobaris, ductus hepatis, sinistra maupun dextra, ductus hepaticus communis, ductus cysticus, atau ductus choledocus. Kemudian dari ductus cysticus mengarah ke kandung empedu. Untuk aliran eksogen pankreas, yaitu ductus pancreaticus mayor bercabang dua menjadi ductus stenoni dan juga ampula vatereni. Di sini saya akan fokus ke hepar, yaitu organ metabolisme utama, pencernaan terbesar, kelenjar terbesar tubuh, serta intraperitoneal. Itu terletak di regio hipokondrium dextra dan epigastrium. Jadi di hepar ada lobus hepatis dextra dan sinistra. Yang besar ini dextra, sedangkan yang kecil, lebih kecil yaitu sinistra. Kemudian ada ligamen triangular dextra. Nah ini. Kemudian ada impresio. Impresio itu tekanan. Jadi impresio costrium. Nah ini. Impresio costa. Jadi membentuk cekungan karena adanya tekanan dari costae atau rusuk. Kemudian ada ligamen coronarium bagian atas. Kemudian ada lobus yang sinistra, yaitu ada ligamen triangular sinistra, kemudian ada ligamen choroideum sama kayak yang kemudian ada ligamen falciform hepatis, nah bagian ini, dan yang menjunta yaitu ligamen teres hepatis. Untuk permukaan visceral hepar yaitu ada hepatis dextra yang terdiri dari quadratus, caudatus. Quadratus ini yang berbentuk segi empat. Nah, ini yang bagian bawah, caudatus yang atas, quadratus yang bawah. Kemudian ada vena cava inferior, vesica biliaris, ligamen triangular dextra, area nuda, porta hepatis yaitu vena porta, vena hepatica propria, serta ductus hepaticus communis. Kemudian untuk sinistra yaitu ligamen coronarium yang tadi bagian atas. Kemudian ada ligamen triangular sinistra. Nah, ini secara jelas di sini ada bagian kanan, kiri ligamen falciform, yang menjuntai yaitu ligamen teres hepatis. Nah, ini ada bagan hepar yaitu area nodal pars afixa dibagi dua secara anatomis serta fungsional. Untuk anatomis yaitu lobus-lobus yang tadi, ujungnya menjadi apendik, sedangkan terdapat benjolan tuber, terus ada antara lobus caudatus dan lobus sinistra disebut dengan ligamen vernosum. Kemudian ada yang bagian secara fungsional, dextra sinistra. Secara garis besar tuh dextra ada lobus dextra, lobus caudatus, processus caudatus. Untuk bagian sinistra, lobus sinistra, lobus quadratus, serta processus papillaris. Secara tambahan yaitu secara anatomis lobus dextra dan juga bagian sentral membentuk visura sagittalis merupakan yang letak dari vena cava inferior serta vesica velea. Kemudian ada lobus centralis, lobus sinistra membentuk visura sagittalis yang merupakan letak dari lobus quadratus dan juga lobus caudatus. Nah, ini bagiannya. Nah, ini nomor 3 dextra yaitu bagian yang besar. Kemudian yang 11 sinistra, ini ligamen yang tadi yaitu ligamen falciform. Kemudian yang menjuntai nomor 13 ligamen teres hepatis. Nomor 2 ini diafragma. Nah, untuk yang tampak posterior, nomor 1 ini ada gallbladder. Kemudian nomor 6 ini vena cava inferior, sedangkan nomor 16 itu vena porta. Nah, ini nomor 13 sama sih bagian tadi yaitu bagian kiri. Untuk vesica velea atau biliaris atau empedu yaitu kolum, korpus, dan fundus.
Saluran empedu yaitu ductus hepatic dextra serta sinistra, ductus hepatis communis, cysticus serta choledochus. Nah, ini hepatic ductus yaitu membawa bilirubin yang dari hepar. Kemudian ada cystic ductus yaitu saluran kistik yaitu bergabung ke hepar serta dari hati membentuk saluran empedu. Caris yaitu membawa bilirubin dari gallbladder. Nah, dari sini. Sedangkan saluran empedu secara umumnya yaitu berfungsi bermuara ke duodenum, spleen atau limfa itu bagian yang terluas limfoid dari organ limfoid. Lokasinya berada di sebelah kiri superior organ cavitis, sedangkan berada di posterior jika dari posterior di belakang perut, jadi berada di belakang perut. Kemudian sangat vaskular, berfungsi sebagai eh, menghilangkan antigen darah. Jadi, selain ini membantu membersihkan darah-darah kita. Selain itu, membantu membersihkan dan juga menghancurkan eh, darah. Nah, blood cells itu sel darah yang sudah tua. Selain itu juga sebagai eh, pada bayi yaitu berfungsi sebagai pembentukan sel darah karena kan kalau orang dewasa itu sel darah merahnya dibentuk oleh sumsum tulang belakang sedangkan saat bayi itu dibantu oleh spleen. Saya itu juga sebagai tempat penyimpanan darah trombosit darah. Selanjutnya yaitu lien, yaitu retroperitoneal. Terletak di hipokondrium sinistra, margonya yaitu pada superior, serta incisura lienalis. Vaskularisasinya dari arteri lienalis, vena lienalis, masuk ke dalam filum. Terdapat 3 impresio, yaitu cekungan karena akibat tekanan, yaitu impresio kolika, gastrika, yaitu akibat dari tekanan gastrik atau lambung, serta impresio renalis akibat tekanan renal atau ginjal. Ini impresio kolika dan ini karena tadi yaitu gastrika serta ini bagian sebelah sini karena renalis. Nah, ini ada kosta, ini bagian kosta, ini bagian yang dalam lien. Kemudian yang ini apa? Muskul. Ya, muskulus. Ini musculus serratus. Tidak bagian kanan yaitu bagian dari sama tadi lien tapi bagian posterior. Selanjutnya yaitu ginjal. Nah, sebagian besar secara umum ada renal cortex, renal medulla, renal papilla. Papilla ini bagian ujung dari puncaknya. Kemudian ada renal piramidalis, yaitu berbentuk piramida segitiga. Renal column, yaitu antara renal piramida. Kedua renal ini ada sekat kan. Nah, sekat ini disebut kolum renal. Kemudian ada fibros renal, yaitu apa lapisan paling luar, kemudian ada calyx minor yaitu cabang pertama dari piramida, kemudian calyx major yaitu cabang kedua dari piramida, kemudian ada renal pelvis, hilum, renal artery atau renal serta renal veins serta renal pelvis. Nah, untuk lebih jelas dari renal. Nah, di sini. Nah, di sini ada fiksasi REN, yaitu yang pertama kapsula fibros renalis, perirenal fat, yaitu lemak perirenal, fascia renalis, serta lemak pararenal. Nah, tadi yang strukturnya ada korteks, medula, kolum renal yang tadi antara piramida ada kolum, serta ada papila, papila bagian puncaknya, serta fasciculum radiatus varareni. Nah, ini struktur renal sama. Ini yang kalau dibelah,
Nah, ini juga sama. Yang ini piramidanya. Kemudian antara piramida satu ke yang lain ada kolom renalis. Kemudian yang puncaknya disebut dengan papilla renalis. Ini calyx mayor yaitu percabangan yang besar, sedangkan minor percabangan yang kecil. Untuk neufronnya yaitu glomerulus, capsula Bowman, tubulus proximal, loop Henle yaitu lengkung Henle, serta TC2 yaitu atau distal. TC2 bermuara ke ductus colligentes atau piramida. Selanjutnya ke bawah yaitu ductus papillaris atau papilla serta calyx minor. Nah, untuk vaskularisasi yaitu terdiri dari arteri renalis, segmentalis, interior lobalis, arcuata, interlobularis, itu dibagi tiga, vas afferens, vasa recta vera, kapiler di caps fibrosa. Nah, ini interlobaris. Sedangkan ini yang arcuata tuh kan cekungan. Nah, ini arteri arcuata ada di sini. Sudah sekian untuk materi saya. Selanjutnya akan dilanjut teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organ genitalia maskulina atau penis. Bisa di next. Penis sendiri itu terdiri dari bagian eksterna dan interna. Eksternanya itu ada penis sama skrotum, bagian yang bulat. Lalu untuk internanya itu ada testis, ada epididymis, ada ductus deferens, lalu ada vesicula seminalis dan glandula prostata serta uretra. Yang pertama saya akan membahas tentang penis dan skrotum. Penis sendiri itu terdiri dari pars libera atau pars apica, itu terdiri dari korpus atau badan penis dan glans penis bagian yang di luar. Lalu yang kedua itu ada pars occulta atau radix atau pars fixa. Itu terdiri dari dua crura sama satu bulbus penis di bagian yang dalamnya itu. Yang pertama ada lapisan penis, itu lapisannya ada kutis subkutis, itu fascia penis superficialis, vaskularisasinya dari vena dorsalis superficialis penis, ada fascia penis profundus atau bux fascia, navan, itu arteri nervus dorsalis penis dan vena dorsalis penis profundus. Lalu itu terdiri dari tunica albuginea dan corpora penis. Bisa dilihat dari gambarnya itu di situ ada vena superficial dorsal bagian paling luar. Lalu yang bagian yang dalam itu ada cavernosal atau cavernosum aretri. Lalu ada uretra. Untuk badan dari uretra itu dinamakan corpus spongiosum. Lalu ada corpus cavernosum yang bagian warna pink. Lalu ada juga dorsal vena dorsal. Lalu juga ada tunica albuginea bagian yang berwarna putih yang melapisi corpus cavernosum. Next. Yang pertama untuk pars libera atau glans penis. Glans penis itu bagian yang dalam itu yang
ujung dari penis. Glans penis itu merupakan lanjutan dari korpus spongiosum. Kolumnya itu pemisah glans penis dengan korpus penis. Lalu corona glandis itu peninggiannya orificium urethra externum atau OUE itu bagian tempat pengeluaran air kencing, lalu ditutupi juga oleh preputium penis lapisannya. Lalu ada lapisan dalam, itu preputium tidak ada rambutnya, terdapat glandula preputialis eh, dari tison yang menghasilkan smegma phimosis. Lalu juga ada frenulum, bisa dilihat dari gambarnya, frenulum preputium penis itu penghubung glans dengan preputium di bagian ventral penis. Bisa di next. Ini bisa dilihat ya corona glandisnya. Corona glandisnya itu bagian em, pemisah. Lalu itu ada OUE. Bisa di next. Di sini untuk glans glans penis itu di dekat OUE ada frenulum bagian tengah. Lalu di situ ada corona glandis dan kepala dari leher dari glans penis. Lalu untuk ada juga struktur dalam dari fascia penis dan fascia superficial dari penis. Di bawahnya itu ada spermatica cord yang dipotong dan perineal body. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada pars libera atau korpus atau badan. Korpusnya itu bagian badannya ini, korpus spongiosum. Di korpus spongiosum itu dari ujungnya itu adalah namanya bulbus penis. Dia melekatnya di perineal body. Pars libera corpus itu terdiri dari corpus cavernosa penis sama corpus spongiosa penis. Next. Ini corpora cavernosa penis yang tadi dibungkus oleh tunica albuginea yang warna putih. Isinya itu ada sinusoid yang dipisahkan oleh septa yang disebut trabecula. Ada dua dipisahkan septum penis. Septum penis itu yang ditunjuk. Next. Kalau corpus spongiosa penis itu terdiri dari corpora cavernosa uretra, dilalui oleh uretra dan tunika albugineanya lebih tipis. Itu tunika albugineanya yang tipis. Next. Selanjutnya ada radix penis. Dia tidak bergerak, terdapat dalam spatium perineum superficial, jaringannya erektil. Crus penis itu dari musculus isio cavernosus sebagai corpora cavernosa penisnya. Lalu ada bulbus penis itu terletak antara kedua crura. Ada juga fascia lateralis dan inferior bulbus tertutup oleh musculus bulbus spongiosa. Untuk bulbus penis sendiri dia mengarah ke kaudal jadi corpus spongiosa. Zoom sedikit. Ini bisa dilihat untuk fotonya itu ada yang pertama ada OUE atau external ureter opening, lalu ada glans of penis. Selanjutnya ada corona glandis. Untuk batasannya itu frenulum. Lalu ada preputial glandis. Lalu untuk lapisannya itu ada lapisan superficial, fascia superficial penis,
Struktur yang lebih dalamnya itu ada fascia yang deep atau bagian dalam. Di sampingnya itu ada external spermatica fascia, investing spermatica cord, itu yang itu dipotong. Lalu bagian samping itu ada superficial perineal, fascianya dipotong. Lalu untuk bagian lebih dalamnya itu terdiri dari investing atau glaudat fascia di dekat musculus superficial transverse perineal. Untuk bagian korpusnya ada di foto yang bawah itu masih sama, ada corpus cavernosa penis, lalu ada intercavernosus septum bagian dalam, lalu ada di tengahnya itu badannya namanya corpus spongiosum. Untuk penis sendiri dia melekat di pubis. Dari corpus spongiosum itu bagian belakangnya namanya bulbus corpus spongiosum. Dia melekatnya di tendon perineum dan eksternal anal sphincter. Next. Lalu untuk vaskularisasi penis itu dari arteri bulbularis penis, dari arteri profunda penis di dalam corpus cavernosum dia menjadi arteri helikinea dan arteri dorsalis penis. Arteri dorsalis penis itu berjalan ke profundus fascia penis, profundus di dorsal penis, terletak di antara vena dan nervus dorsalis penis. Vena dorsalis penis itu yang warna merah, itu yang warna kuning-kuning itu. Lalu untuk dorsal arterinya itu ada di warna merah yang letak bagian di dekat tunika albuginea yang atas. Bisa di next. Lalu ada skrotum. Skrotum sendiri itu dia terletak di dorsal penis, terbagi jadi dua oleh rapi skroti, septum skroti. Sinistranya lebih rendah. Bagian yang sinistra lebih rendah, dia mempunyai lapisan kutis dan subkutis. Isinya itu ada testis, ada epididymis, dan sebagian funiculus spermaticus. Bisa di zoom sedikit. Bisa dilihat itu untuk lapisannya ada fascia scrotum, lalu di bawahnya itu ada scrotal skin. Lalu untuk parietalnya itu ada tunica vaginalis. Untuk tunica vaginalis yang di bagian cowok itu dia berkembang ya, kalau di cewek katanya enggak. Lalu ada appendix testis. Lalu ada epididymis di bagian atasnya. Bisa di next. Ini bagian fotonya masih sama ya, ada scrotal septum, bagian yang tadi jadi sekat, lalu ada lapisan superficialnya dari skrotal, lalu ada kulit skrotal, di bagian sebelahnya juga ada epididymis, di bawah epididymis ada appendix epididymis, lalu juga ada appendix testis. Yang bulat itu testis, dia dilapisi oleh visceral layer dari tunica vaginalis. Lalu di bawahnya itu ada parietal layer dari tunica vaginalis. Ini lapisan-lapisannya. Ini untuk lapisan-lapisannya itu ada superficial scrotal, fascia superficial scrotal atau dartos. Lalu lapisan kedua itu external spermatica fascia. Lapisan ketiganya itu cremaster muscle dan fascia. Di lapisan terdalamnya itu ada internal spermatica fascia. Baru ke parietal layer dari tunica vaginalis, epididymis, testis, sama scrotal skin. Next.
Ini ada kutis dan subkutis. Kutis sendiri itu adalah kulit tipis, pigmen, kelenjar sebaka dan keringatnya ada banyak. Di sini tuh biasanya tumbuh sedikit rambut. Kalau di subkutis itu tunika dartos, dia terdiri dari sabut otot polos, lanjutan dari fascia perinea superficialis dan fascia penis superficialis dipisahkan atau terpisah dari fascia spermatica eksterna oleh jaringan ikat kendor yang dinamakan hidrokel. Dia membentuk septum scroti. Dia mempengaruhi bentuk dari skrotum. Kalau mengendor, tunika dartos relaksasi karena biasanya karena cuaca panas. Kalau dia mengkerut, itu tunika dartos kontraksi biasanya karena cuaca dingin, olahraga, dan seksual. Next. Bisa di zoom yang atas. Ini bisa dilihat lapisan pertama itu scrotal skin, lalu lapisan kedua itu superficial, fascia superficial atau dartos. Lapisan ketiga itu external spermatica fascia. Lalu lapisan keempat itu cremaster, muscle, dan fascia. Lalu di dalamnya itu ada internal spermatica fascia. Di dalam internal spermatica fascia itu masih ada parietal layer dari tunica vaginalis. Di dalamnya lagi itu ada visceral layer dari tunica vaginalis. Lalu di dalamnya ada tunica albuginea of testis yang tadi dibahas yang jadi pelindung. Lalu di dalamnya itu ada sinus dari epididymis dan ada epididymis. Di bagian tengah itu ada lobus testis. Lalu di pertengahan antara dua itu ada scrotal septum. Lalu ada septa dan ductus deferens. Bisa di next. Lapisan pembungkus testis sendiri itu ada 7. Yang pertama tadi ada kulit skrotum, lalu ada tunica dartos, fascia spermatica externa dari moai, lalu ada fascia cremasterica dari moai dan fascia spermatica interna ini dari fascia transversa abdomen, bagian abdomen. Lalu ada tunica vaginalis dari peritoneum. Dia dibagi dua. Yang pertama itu ada parietal. Ada bagian parietal itu periocrium. Lalu di bagian visceralis itu epiocrium. Ruangan di antaranya itu dinamakan sinus vaginalis atau testis. Lalu ada juga tunica albuginea. Selanjutnya untuk vaskularisasi skrotum sendiri itu di bagian ventral itu ada arteri pudenda eksterna. Lalu untuk bagian dorsal itu divaskularisasi oleh arteri skrotalis posterior dan arteri spermatica interna. Untuk inervasi skrotum itu di bagian ventral itu diinervasi oleh nervus ilioinguinalis dan genitalis serta nervus genitofemoralis. Kalau di bagian dorsal dia diinervasi oleh nervus scrotalis posterior dan nervus cutaneus femoris. Ini bisa dilihat bagian bawah itu ada arteri inferior rektal, bawah lagi. Lalu di sini juga ada internal pudendal vessel dan pudendal nervus di bagian atasnya itu. Lalu untuk pudendal kanalnya ada di sebelah kirinya itu. Kalau arteri internal pudendal itu ada di bagian atas. Bisa di next. Ini untuk nervusnya. Tadi ada nervus dorsal.
Ada juga di bagian inferior itu fascia of uregonatal diagram. Lalu ada nervus dorsal penis. Bagian superficial itu superficial perineal. Lalu untuk bagian dorsal itu tadi ada nervus dorsal penis dan nervus perineal. Next, di bawahnya ada nervus pudendal, bagian percabangan yang besar. Selanjutnya masuk ke genitalia interna atau bagian dalam. Genitalia interna itu tadi ada testis dan epididymis, bisa di next. Yang pertama testis itu dia ada 2 buah, sinistra dan dextra. Organnya yang pertama ada organ eksokrin itu spermatozoa. Lalu ada organ endokrin testosteron. Dia dibungkus oleh tunika albuginea di bagian profundus, lalu untuk bagian superficialnya dia dibungkus oleh tunika vaginalis. Berasal dari abdomen, undescensus testis. Untuk vaskularisasinya dia berasal dari arteri spermatica interna testicularis. Bisa di zoom sedikit ya. Ini kalau di pinggirnya itu ada namanya spermatica fascia. Lalu ada epididymis, bagian epididymisnya. Lalu di dekat epididymis itu ada appendix testis. Untuk pinggirannya itu dinamakan sinus epididymis. Lalu untuk tunika vaginalis itu ada di bagian bawah. Bisa ya, itu dari lateral. Di yang sampingnya itu ada spermatica cord di bagian atas. Ada vena testikular, ductus deferens, juga ada arteri testiskular. Di bawah testiskular itu ada arteri ductus deferens. Untuk epididymis itu terdiri dari 3 bagian, bagian kepala, lalu ada bagian korpus atau badan, lalu juga ada bagian ekor. Bisa di next. Next. Lalu yang kedua itu ada epididymis. Epididymis itu bentuknya seperti huruf C. Letaknya itu dia terletak di facies posterior atau facies bagian posterior. Lalu dia terdiri dari kaput atau kepala, ada korpus atau badannya, dan kauda. Fungsinya sendiri, fungsi epididymis itu sebagai tempat pematangan dan penyimpanan dari spermatozoa. Bisa di next. Zoom sedikit yang bagian bawah. Ini tadi ada ductus efferens testis, lalu kaputnya yang bagian atas, bagian tengah atau badan itu namanya korpus, lalu ada bagian ekornya cauda epididymis. Di sampingnya itu ada tunika albuginea, bagian yang berwarna putih, lalu ada lobuli testis dan septula testis. Naik ke foto yang atas. Ini ada ductus deferens, ada ductus dari epididymis yang di bagian tengah. Udah itu aja, bisa di next. Selanjutnya ada funiculus spermaticus. Next.
Spermatic cord itu strukturnya yang membungkus ductus deferens. Dia mengikuti testis dan epididymis saat descensus mulai dari canalis inguinalis berakhir di fasies posterior testis. Funiculus sinistra itu panjang. Isinya itu ada 7 ductus deferens yang tadi. Lalu ada arteri spermatica interna atau arteri testicularis. Lalu selanjutnya dia ada plexus venosus pampiriformis. Lalu ada pembuluh limfe. Ada arteri deferentialis dan arteri cremasterica. Lalu ada genitalis dan nervus genitofemoralis serta processus vaginalis peritonei. Bisa di zoom sedikit. Itu ada bagian spermatic cord, itu ada deferential artery atau arteri deferential. Lalu di bawahnya, di sampingnya yang warna putih itu ductus deferens. Pampiniform plexusnya itu yang warna biru. Lalu juga ada arteri testikularnya. Di sampingnya itu ada parietal layer dari tunica vaginalis. Bisa di next. Lapisannya ada 3. Yang pertama, fascia spermatica interior, itu lanjutan dari fascia transversa abdominalis. Lalu ada fascia cremasterica, dia mengandung musculus cremasterica, lanjutan dari musculus abdominis internus atau moai. Lalu ada fascia spermatica externa, itu lanjutan fascia musculus obliquus abdominis externus. Kranialnya melekat pada crura annulus inguinalis subcutanea. Itu bisa dilihat ya untuk lapisannya, superficialis, dartos, fascia dari skrotum, lalu ada external spermatica fascia, lalu ada fascia internal spermatik, ada parietal layer dari tunica vaginalis, ada epididymis, lalu ada testis, di bawahnya itu ada scrotal skin. Tadi layernya ada yang kelewat, namanya itu muscle cremaster. Bisa di next zoom. Ini masih sama ya lapisan yang tadi, itu ada lapisan kulit, lalu ada superficial penis atau fascia superficial. Lalu selanjutnya ke deep penile atau fascia deep penile yang biasanya dinamakan Bux. Lalu untuk sampingnya itu ada arteri testikular dan ductus efferens yang tadi. Bisa di next. Lalu selanjutnya itu ada ductus deferens dan vesicula seminalis. Next. Ductus deferens itu lanjutan dari ductus epididymis. Mulai dari kauda berkelok, lalu lurus dekat fasies posterior, dikelilingi oleh plexus pampiriformis, ke kranial, dia menuju ke annulus inguinalis, masuk ke cavum pelvis. Dia menyilang ureter di bagian ventral atau vasektomi. Di fundus fascia urinaria, dia berada medial dari ureter dan vesicula seminalis. Membentuk ampula ductus deferens, mengecil dekat glandula prostatica, membentuk ductus ejaculatorius bersama ductus excretorius vena seminalis. Untuk vaskularisasinya itu berasal dari arteri deferentialis dan arteri rectalis media. Next. Next. Ini untuk ada urinary bladder, lalu ada ureter, ada di sampingnya ductus deferens. Itu dari bagian posterior. Lalu kalau lebih dekat itu ada uretra.
isthmus, seminal colliculus, ada lateral lobe. Bisa di next. Selanjutnya ke vesicula seminalis, dia bentuknya kantong bergelembung, menghasilkan seminal fluid ada dua, terbungkus jaringan ikat fibros, serta muskulus atau otot. Lalu untuk vaskularisasinya dia dari arteri rectalis media. Untuk topografinya itu dia di kranial tertutup peritoneum, terpisah dari rektum, lateral dari ureter, dan ampula ductus deferens. Medialnya dari plexus venosus vesicalis. Lalu ada ductus ejacularis. Itu gabungan dari ductus deferens dan ductus excretorius vesicula seminalis. Next. Ini bagian-bagiannya ada prostat, lalu ada prostat utricle dan seminal colliculus. Di bawahnya itu ada opening of ejaculatory ductus tadi, bagian yang bawah. Lalu bagian yang bulat itu namanya bulboretral gland atau gland bulboretral. Bisa di next. Ini glandula prostata, itu prostatanya yang bagian warna putih itu. Lalu untuk prostatic utricle-nya yang di bagian tengah, titik dari bagian tengah, kalau ada 3 titik, itu titik yang bawah itu namanya opening dari ejaculatory ductus. Bisa di next. Glandula prostat itu terdiri dari kelenjar tubuloalveolar, letaknya di kavum pelvis superitoneal. Dia menghasilkan seminal fluid, dibungkus oleh musculus prostaticus dan jaringan fibros atau jaringan ikat. Dia vaskularisasinya asalnya dari arteri vesicalis inferior, arteri rectalis media, dan arteri pudenda interna. Pembagian lobusnya itu ada 2 lobus lateralis, ada lobus anterior, lobus posterior, dan lobus medius. Next. Ini untuk pembagiannya tadi itu ada bagian ada basis atau basalnya. Lalu bagian sampingnya itu interolateral, bagian lateral. Lalu ada facies, bawah di tengahnya itu facies posterior dan apek atau kepala. Bisa di next. Next. Ini untuk ada arteri vesica inferior, lalu turun ke bawah itu jadi branch to prostat, lalu bercabang lagi jadi uretal branch. Kalau menuju ke bawah itu capsula branch. Lalu di tengahnya itu hyperplastic lateral lobe. Kalau menuju ke dalam itu namanya hyperplastic middle lobe. Next. Lagi. Ini ada glandula parauretralis, itu terbagi jadi 2, ada glandula bulboretralis Cooperi, ada 2 terletak dalam musculus pincer uretra, lalu glandula parauretralis litri itu letaknya sekitar orificium uretra externa, raja singa infeksi. Next. Ini glandula bulboretralis Cooperi. Itu ada dari atas ada uvula bladder.
tadi ada prostat. Menuju ke bawah itu urethral crest, seminal colliculus, opening of ejakulasi ductus yang tadi. Next. Uretra maskulina itu terdiri dari tiga, ada pars prostatica, pars membranechia, dan pars spongiosa atau cavernosa, bagian pelindungnya. Bisa di next. Ini bisa di zoom. Itu ada prostat yang tadi, lalu ada prostatica uretra. Kalau bagian dalamnya itu sinus prostatistik yang tadi, turun ke bawah itu ada bulboretral yang bagiannya ada dua. Turun lagi ya. Terus ada opening dari bulboretral ductus. Untuk lapisannya tadi ada corpus cavernosus, tunica albuginea. Untuk arterinya itu ada deep artery dari penis. Next. Ini untuk pars prostatica uretra itu terjadi pelebaran. Lalu dia colliculus seminalis atau bermuara ductus ejaculatorius dan untriculus prostaticus. Sinus prostaticus itu muara kelenjar prostat. Next. Lalu untuk pars membranea uretra, dia menembus diafragma atau diafragma UG. Dia bagian yang paling sempit, dikelilingi oleh musculus pincer uretra externa. Bisa dilihat itu muskulusnya. Bagian musculus pincer uretra externa. Di sini muskulus yang atas itu kan ada obturator internus, lalu ada levator ani, lalu ada muskulus pincer uretra externa yang mengelilingi dia. Bisa di next. Lalu untuk pars spongiosa itu dibagi jadi tiga, ada pars bulbaris, lalu ada pars pendulosa, dan fossa navicularis atau fossa navicularis itu kan bagian yang seperti kapal. Baik, sudah selesai. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, selanjutnya ada genita feminina atau organ reproduksi wanita. Boleh next. Untuk organ genitalia feminina ini terdiri ada dua bagian. Yang pertama ada genitalia interna feminina atau organ reproduksi bagian dalam. Kemudian yang kedua ada genitalia externa feminina atau organ reproduksi pada wanita bagian luar. Untuk organ reproduksi wanita pada bagian dalam itu ada ovarium, ada tuba uterina atau sel cervix, kemudian ada uterus, ada uterus atau rahim atau metrium atau histera, kemudian ada vagina. Kemudian untuk organ reproduksi wanita pada luar itu ada vulva atau pudendum. Boleh di next.
Kemudian kita masuk pada bagian genitalia interna feminina. Boleh di next. Yang pertama itu ada uterus. Uterus itu berarti organ berongga yang disebut dengan histera dalam bahasa Yunani. Atau histerektomi atau pengangkatan pemotongan uterus. Atau juga bisa disebut dengan histerogram atau foto uterus. Kemudian untuk dinding muskularnya itu tebal dalam kavum terdapat dalam kavum pelvis minor antara vesika urinaria dan rektum. Arahnya itu ke kaudal kavum uteri berhubungan dengan vagina. Jadi next. Kemudian uterus ini terdiri dari fundus, corpus, dan cervix uteri. Bagian-bagian dari uterus itu yang pertama ada fundus uteri, kemudian ada corpus uteri, kemudian ada cervix uteri. Cervix uteri ini tempatnya itu berada antara ostium uretra interna dengan ostium uretra eksterna. Yang pertama itu ada portio supravaginalis dan yang kedua itu ada portio vaginalis. Portio vaginalis ini dengan vagina membentuk fornix vagina seperti kita lihat pada gambar. Kemudian untuk fornix vagina ini terdapat pada bagian anterior, lateral, dan posterior. Selanjutnya ada ruangan uterus. Ruangan uterus itu ada kavum uteri seperti yang kita lihat pada gambar di samping. Kemudian ada isthmus uteri, kemudian ada kanalis cervix. Kalau di next, bisa kita lihat untuk OUE atau orificium uteri externum. Eh, untuk seperti yang kita lihat pada gambar, ini ada cornix vagina pars anterior, ada cervix uteri, kemudian boleh di ada ostium uteri, ada labium anterior, labium posterior. Boleh di next. Kemudian untuk fiksasi uterus dan hubungan dengan peritoneum itu berarti perlekatan cervix uteri secara langsung pada vagina. Secara tidak langsung melekat pada struktur di sekitarnya. Ada rektum, vesika urinaria, ada diafragma pelvis, dan tulang pelvis. Eh, untuk fiksasi uterus ini melalui ligamen yang dimana ligamentum uterus itu terdiri dari dilewati beberapa ligamen. Ada yang pertama ada ligamentum teres uteri atau ROM. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada ligamentum ovari proprii. Kemudian ada ligamentum latum uteri atau plica lata. Selanjutnya ada ligamentum ini memfiksasi cervix. Ada ligamen cardinalis atau cervicalis transversum. Kemudian ada ligamentum uterosacralis. Boleh di next. Untuk tampak superior itu eh, kita bisa lihat pada gambar. Boleh di next. Ini eh, bentuk uterus, bentuk dan ukurannya, serta letak dan strukturnya posisinya itu tidak fixed, tergantung pada isi dari vesika urinaria dan rektum. Dipengaruhi oleh umur dan keadaan lain kehamilan. Pada wanita yang belum pernah hamil atau melahirkan itu namanya nullipara. Dinding uterus itu masih tebal, bentuknya seperti buah pir atau piriformis terbalik. Untuk apeksnya mengarah ke kaudal dorsal, uterus seluruhnya terletak di dalam pelvis. Untuk basisnya atau dasarnya itu atau basalnya itu terletak di kaudal dari apertura pelvis cranialis. Boleh di next. Kemudian untuk posisi uterus itu, kalau posisi normal, posisinya mengarah ke ventrocranial atau anteversi dan antefleksi.
Anteversi ini berarti sumbu panjang serviks dengan sumbu panjang vagina itu membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Menghadap ke ventral arah sebaliknya yaitu retroversi. Kemudian untuk antefleksi itu berarti sumbu panjang korpus dan sumbu panjang serviks itu membentuk sudut menghadap ke arah ventral atau arah sebaliknya dari retrofleksi. Posisinya mudah berubah bila vesika urinaria ataupun intestinum distensi karena isinya penuh. Pada beberapa wanita, posisi retroversi ini meskipun vesika urinarianya kosong dan korpusnya menghadap ke dorsal. Boleh di next. Kemudian untuk vaskularisasi dari limfonodi, vaskularisasinya itu ke limfonodi, kemudian ke nervus uterus. Vaskularisasinya itu ada arteri uterina, seperti yang kita lihat pada gambar di samping. Kemudian ada arteri vaginalis, ramus uterina, ramus. Kemudian ada venanya itu terdapat dari plexus venosus uterina yang mengikuti dari arteri uterina yang dialirkan ke arah vena pudendalis interna. Untuk inervasinya itu ada serat otonom dan sensorik melalui plexus uterovaginalis berjalan sepanjang arteri uterina. Boleh next. Kemudian ada aliran limfe dari uterus. Dari fundus dan bagian kranial korpus ke inervasi lumbalis atau aorticus atau paraorticus bagian kaudal ke korpus ke limfonodi iliaca externa, kemudian dari serviks ke limfonodi iliaca externa dan interna dan limfonodi sacralis. Beberapa pembuluh limfa uterus ini dekat tempat masuk tuba dan ligamentum teres uteri ke limfonodi inguinalis superficial. Nomor 2 itu ovarium. Untuk nomor 3 ada tuba uteri. Kemudian untuk nomor 4 ligamen teres uteri. Dan selanjutnya, bisa dibaca. Boleh di next. Kemudian ini ada beberapa penyakit dari uteri. Em, Penyakit samping ini merupakan suatu penyakit yang sering pada wanita. Biasanya tumornya itu aliran limfatikus menuju nodi limfatiki iliaki interni dan nodi limfatiki iliaki communis. Terjadi pembengkakan pada kavum uteri. Boleh next. Yang kedua itu ada ovarium. Ovarium itu berarti organ sitogenik yang menghasilkan ovum pada saat pubertas, termasuk kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, yang dimana hormon ini mempengaruhi pertumbuhan genitalia eksterna dan siklus dari menstruasi. Boleh di next. Bagian ovarium terdiri dari fasies medialis, fasies lateralis, ada margo mesovarion bagian anterior dan margo posterior atau margo libera terdiri dari ekstremitas tubalis dan ekstremitas uterina. Boleh kita lihat pada gambar di samping, ada ligamentum ovari proprium, ada ligamentum teres uteri, ada eh, ada ligamentum latum uteri, ada isthmus tubae uterina, kemudian ada infundibulum tuba uterina. Ini infundibulum itu kayak berbentuk eh, apa ya, kayak jari-jari. Kemudian ada ampula, kemudian ada isthmus, kemudian ada fundus. Boleh di next. Untuk topografi ovarium itu terletak dalam fossa ovarika, dibatasi untuk batas ventral itu oleh arteri umbilikalis. Bisa dilihat arteri umbilikalisnya. Kemudian untuk bagian dorsal itu batasnya itu oleh ureter dan arteri iliaca interna. Untuk batas kranial itu terdapat fasa iliaca externa. Boleh next. Untuk fiksasi ovarium itu terdiri yang pertama ada mesovarium,
Mesovarium ini terdapat lipatan peritoneum yang menghubungkan margo mesovarium ovarii dengan bagian dorsal dorsal picculata. Kemudian yang kedua ada ligamentum suspensorium ovarii, yang dimana ligamentum ini melekat pada ekstremitas tubalis ovarii berjalan ke kraniolateral serta menyilang fasa iliaca eksterna dari sebelah ventral. Kemudian menghilang menjadi jaringan ikat yang menutupi musculus psoas major. Di dalamnya berjalan fasa ovarika dan plexus nervosus ovaricus. Kemudian yang ketiga ada ligamentum ovarii proprium. Ligamentum ovarii proprium itu melekat pada ekstremitas uterina ovarii ke corpus uteri. Untuk batas kauda dorsalnya itu dari tempat masuk tuba uterina ke dalam uterus, yang dimana berisi serabut otot polos. Ini untuk gambarnya ada ligamentum ovarii proprium, ada eh, tuba uterina, ada ampula, ada fundus, kemudian ada ismus, kemudian ada ovarium, ada ureter. Boleh next. Ini seperti yang pada gambar ada corpus uteri, ada ligamentum latum, ada ligamentum ovarii proprium, ada tuba uterina, ada excavatio vesico uterina. Boleh di next. Kemudian ada vaskularisasi limfonodi ke nervus ovarium. Untuk cabangnya itu ada arteri ovarika melalui ligamentum suspensorium ovarii masuk ke plica lata, kemudian ke mesovarium menuju hilus ovarii, kemudian ada ramus ovaricus, arteri uterina di dalam plica lata ke arah mesovarium. Kemudian yang ketiga ada vena plexus venosus. Ini untuk vena plexus venosus ini ada dextra dan sinistra. Untuk pada bagian sinistra itu ada vena ovarica sinistra, kemudian vena ovarica sinistra ini berjalan ke vena renalis sinistra yang akhirnya ke vena cava inferior tanpa melalui vena renalis dextra langsung masuk ke vena cava inferior. Untuk inervasinya ada plexus nervosus ovaricus yang berarti otonom untuk aliran limfonodi lumbalis. Boleh next. Kemudian yang ketiga ada tuba uterina atau fallopian. Ini ada dua, bagian kiri dan kanan. Fungsinya itu untuk membawa ovum dari ovarium ke kavum uteri. Mengalirkan spermatozoa dalam arah yang berlawanan untuk fertilisasinya, terutama pada ampula tuba uterina. Dari bahasa Yunani, yaitu salpings, berarti trompet atau tubulis. Salpingitis atau keradangan tubula. Mesosalpinx, cranial plicata, caudal dari tuba uterina sampai tempat pelekatan mesovarium. Kemudian ada salpingografi, foto tuba dengan kontras. Saya di next. Kemudian bagian tuba uterina atau bagian falopii ada 4 bagian dari uterus ke arah ovarium. Kemudian ada pars uterina tubae berakhir di dalam kavum uteri sebagai osteum uterina tubae ke arah medial, lumen tuba semakin mengecil pada ostium uterina tubae, diameternya kurang lebih 1 mm. Kemudian ada isthmus, seperti yang gambar isthmus tubae ini salurannya itu pendek, lebih sempit, dindingnya juga lebih tebal dari ampula. Sedangkan ampula tuba itu saluran terpanjang dan terbesar dari tuba, sedikit berkelok-kelok. Untuk dindingnya relatif tipis. Kemudian ada infundibulum tubae, bagian akhir timbul tonjolan langsing, tipis dan tidak teratur atau fimbriae. Salah satu terpanjang melekat pada polus tubalis ovarii, fimbriae ovarica. Bisa dilihat pada gambar ada ampula, ada isthmus, pars uterina. Nah, kemudian ada ligamentum latum uteri. Kemudian ini ada ovarium, ada mesovarium,
ada ligamentum ovarii proprium sesuai namanya, ligamentum ovarii berada di ovarium. Kemudian ada ampula, infundibulum, ada plica tubariae, ada fimbriae atau serat-serat serat-serat akhir dari infundibulum. Kemudian ada ligamentum suspensorium. Lalu next. Fasa limfonodi, kemudian ke nervus tuba uterina. Untuk vaskularisasinya itu ada ramus tubalis, arteri uterina, dan ramus tubalis, arteri ovarica. Itu berbentuknya kecil, seperti yang kita lihat pada gambar. Ini tuh arteri ovarica. Kemudian venanya mengikuti arterinya. Nervasinya itu ada plexus ovaricus dan plexus hypogastricus inferior. Untuk aliran limfanya itu mengikuti arteri menuju ke limfonodi lumbalis atau limfonodi aorticus. Boleh next. Ini untuk beberapa eh, bukan kelainan sih, beberapa penyakit yang ada pada eh, ovarium. Ini tuh terjadi pembuahan yang dimana pembuahan terjadi biasanya dikenal dengan bukan hamil di luar nikah. Astagfirullahaladzim. Hamil di luar kandungan. Pembuahan yang terjadi di luar tubuh falopi, jika ini tetap dipertahankan, akan mengancam organ terdekat dan menyebabkan kehilangan darah dan mengancam jiwa. Jadi biasanya tuh kalau apa orang bilang hamil di luar kandungan itu biasanya terjadi pada ini bagian ovariumnya. Ya gitulah, nanti kita pelajari lebih lanjut. Boleh next. Yang keempat ada vagina. Vagina ini organ kopulasi wanita, jalan untuk sebagai jalan lahir dan sebagai ductus excretorius dari hasil menstruasi. Hubungannya itu ke atas dengan uterus, ke kaudal membuka pada vestibulum vaginae pada lubang introitus vaginae. Vagina ini sangat elastis, tabungnya membentuk sudut kurang lebih 60 derajat dengan bidang horizontal. Tetapi posisi ini berubah sesuai dengan isi vesika urinaria. Boleh next. Kemudian untuk hubungan vagina dengan sekitarnya. Untuk pada permukaan bagian anterior itu atau facies anterior dengan vesika urinaria, ureter dan uretra di mana 2:3 bagian kaudalnya itu tertanam pada dinding ventral vagina. Untuk bagian permukaan posteriornya dengan excavatio rectouterina di bawahnya terdapat jaringan ikat relatif avaskular sedikit pembuluh darah. Pada bagian permukaan posterior ini terdapat sedikit pembuluh darah. Kemudian ada pada facies lateralis vagina atau pada bagian permukaan lateralis melekatnya ligamentum cardinale yang berhubungan dengan ureter dan arteri uterina. Pada bagian kaudal, vagina itu melekat pada centrum tendineum, pada musculus pubococcygeus, sehingga melingkari kaudal vagina kurang lebih 3 cm kranial dari introitus vaginae dan berfungsi sebagai sphincter. Kaudal dari diafragma pelvis ini untuk vagina berhubungan dengan vestibular mayor, bulbus vestibulo dan musculus bulbocavernosus. Bisa dilihat pada gambar, bisa di zoom. Ini stop. Ini ada musculus tuberosiadicum transversum. Kemudian ada musculus bulbus spongiosum. Pada wanita juga terdapat musculus bulbus spongiosum. Kemudian ada fascia lata tadi. Kemudian ada peritoneum. Kemudian ada uracus. Kemudian ada fascia transversalis. Ada musculus rectus abdominis. Boleh next. Nah, ini himen, lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introitus vaginae. Ada beberapa bentuk, ada annularis lobatus,
ada semilunaris, ada elastica, ada fimbriatus, ada cribriformis dan septus. Ada himen yang tidak terlubang, ada himen yang tidak berlubang, dikatakan himen imperforatus. Sisanya himen yang robek disebut dengan Carunculae hymenalis. Ini tuh ada Mons pubis. Mohon maaf terlalu zoom. Ada Mons pubis, kemudian ada Commissura anterior. Kemudian ada glans clitoris, ini yang kecil-kecil ini, yang bulat kayak telur kecil. Kemudian ada frenulum clitoris, ini ada labium minus, labium maius. Labium minus itu elastis, labium maius itu yang keras. Enggak, maksudnya enggak sih. Kalau di vagina itu tidak ada yang keras. Semuanya lentur. Tapi ada perbedaannya itu labium maius itu kayak berambut, punya bulu-bulu atau rambut. Kemudian untuk boleh di bawah, ini ada anus. Nah, ini boleh di ke bawah lagi teman. Nah, untuk oke. Untuk paraus introitus itu biasanya kalau di mana? Di forensik itu biasanya tuh ini, mohon maaf ya kalau agak salah. Biasanya itu kalau pada kasus pemerkosaan kita bisa tahu di mana eh, itu perempuan itu benar-benar diperkosa atau tidak, atau benar-benar kalau benar-benar mau kalau benar-benar mau itu biasanya lubang lubang ini apa namanya, lubang apa ini, vagina. Vaginanya itu kelihatan ini besar menurut itu dokter Andre pernah menjelaskan, seingatku. Kalau salah mohon maaf. Well, the next. Kemudian ada vaskularisasi dari vagina. Untuk pada bagian kranial itu ada arteri uterina. Pada bagian tengah itu ada arteri vaginalis. Terdiri dari 2 sampai 3 buah. Kemudian dari arteri vaginalis ini dari arteri iliaca interna. Untuk dinding anterior dan posterior beranastomose longitudinal dari arteri azygos. Pada bagian kaudal ada arteri bulbi vestibuli. Pada bagian vena itu ke plexus venosus vaginalis, kemudian ke plexus venosus uterina dan plexus venosus vesical. Untuk aliran limfe dari kranial mengikuti arteri uterina ke limfonodi iliaca eksterna dan interna. Untuk pada bagian tengah mengikuti arteri vaginalis ke limfonodi iliaca interna. Pada bagian kaudal mengikuti arteri vaginalis ke limfonodi sacralis dan limfonodi iliaca communis. Dari himen ke limfonodi inguinalis ini, dari limen ke limfonodi inguinalis superficial. Nervasinya itu semuanya, semua vaskularisasi dari vagina dan aliran limfa ini, nervasinya itu dari plexus nervosus uterovaginalis, antara uteri atau uterus dengan vagina. Boleh next. Ini mons pubis, rambut-rambut ini, bagian ini. Kemudian ada preputium clitoris, penutup awal, kayak bentuk V gitu. Kemudian ada di bawah preputium klitoris itu ada glans klitoris yang bentuk kecil, ya, kecil, bulat-bulat kecil. Kemudian ada frenulum klitoris. Kemudian ada ostium urethra externum, itu tempat keluar kencing. Kemudian ada yang di bawahnya itu ada glandula vestibularis mayor atau ostium. Ini kalau pada saat pemasangan kateter hati-hati ya, takutnya pasang di vaginanya, pasang di tempat keluar kencingnya, nanti susah. Kemudian ada labium maius dan minus. Kemudian ini himen di bawah dari ostium vagina itu. Kemudian ada vestibulum vagina. Kemudian ada anus. Body next. Ada organ genitalia eksterna feminina itu ada mons brevis seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada klitoris, labium maius, labium minus, dan himen.
Rima pudendi merupakan celah antara dua labium mayor. Kemudian ada vestibulum vagina itu merupakan dua celah antara labium minor. Untuk yang pertama itu ada introitus vagina atau orificium vagina, ada OUE, ostium urethra externa. Kemudian ada beda ya, OUE bagian ureter sama OUE bagian uretra, pokoknya bagian vagina itu beda. Kalau uretra itu buat keluar kencing, kalau ureter itu saluran. Sama-sama sih saluran kencing, tapi mengeluarkan kencing itu dari OUE. Kemudian ada muara glans Bartholins atau vestibularis mayor dan ada muara gland parauretral. Ini ada labium mayor, minor, frenulum clitoris, gland clitoris, ada mons pubis, ada apa? Orificio vaginal. Soalnya kan perempuan itu punya tiga saluran ya. Saluran kencingnya itu beda, saluran tempat melahirkan itu beda, yang elastis ini. Kemudian saluran untuk buang feses itu beda. Boleh next. Nah, untuk mons pubis itu bulat ya. Tonjolannya lemak di depan simfisis pubis. Tuberculum pubicum, ada rami pubica mayor, maaf, pubica superior. Kemudian ada jaringan lemak subkutan bertambah pada pubertas, menurun sesudah menopause. Jaringan lemak subkutan ini bertambah pada pubertas, pada umur masih gadis, menurun pada sudah menopause. Kemudian lanjutan dinding anterior abdomen berambut pada pubertas. Ini labiomyos, minus, frenulum clitoris, glans clitoris. Boleh next. Ini labia mayor, lipatan tonjolan kulit, mengandung jaringan kendor subkutan, otot polos, dan ujung dari ligamentum teres uteri. Ini labium mayor, nomor pokoknya bagian luar yang berambut. Kemudian ada labium minus. Ini yang kayak bulat-bulat kecil nomor satu ini apa? Frenulum clitoris. Glans clitoris. Nomor satu kan? Iya, frenulum clitoris. Kemudian ini labalex. Ih, untuk labium minor itu lipatan kulit tak berlemak, tak berambut, mengandung jaringan erektil, erektil dan pembuluh darah, membentuk vestibulum vaginae dengan orificium urethra externum, ada introitus vaginae. Untuk anteriornya itu ada lamina medial membentuk frenulum clitoris, frenulum clitoris sebagai nomor satu. Kemudian ada lamina lateral membentuk preputium clitoris yang menutup atau menyambut glans clitoris. Untuk ke posterior, ke virgin membentuk frenum labia minora atau foresheet, foresheet. Permukaan dalam merupakan kulit lembab berwarna merah, mudah seperti membran mukosa, banyak glans uh, cebakea dan ujung saraf sensori. Boleh next. Ini untuk klitoris, organ erektil, di mana labia minoria bertemu di anterior, terdiri dari radix dan corpus, sepasang corpora cavernosa dan glans klitoris. Kemudian ini labium mayor, minor. Ada corpus dan glans klitoris itu panjangnya 2 cm dan diameternya itu 1 cm. Kemudian tidak berfungsi untuk perkemihan sebagai organ seksual, arousal, sangat sensitif dan dapat membesar pada rangsangan taktil. Untuk glans klitoris ini merupakan bagian yang sangat banyak diinervasi saraf sensorik. Nah, glans klitoris. Nomor 22. Glans klitoris. Boleh next.
Ini kalau nomor 15 ini OUE, ostium urethra externa. Eh, iya, tempat keluar kencing. Maaf, maaf, maaf. Salah. Ada vestibulum vaginae dibentuk di antara labia minora dan tempat bermuaranya. Itu ada orificium urethra externa, terletak 2 sampai 3 cm posterior inferior glans clitoris. Ini lubang kecil-kecil ini keluar kencing nih. Tempat keluarnya kencing atau urin. Kemudian ada muskulus, ada ostium vagina, ada glandula vestibularis mayor, minor, ada labiominus yang labiominus itu elastis. Kemudian pada bagian anterior intro itu bagian di posisi para para uretralis. Kemudian ada yang kedua introitus vaginae. Lipatannya anular membran mukosa, sisanya disebut sebagai carunculae hymenalis. Yang ketiga ada glandula vestibulum mayor, ada ini glandula vestibulum mayor atau ostium, kemudian ada glandula vestibulum minor. Boleh di next, bulbus vestibuli. Sepanjang masa jaringan erektil memanjang 3 cm, ini seperti di gambar arah panah, terletak di sisi introitus vaginae, di superior atau profundus tidak di dalam. Untuk letaknya itu di superior atau profundus, terdapat pada labia minor. Batasan inferiornya itu ke membran pernialis, tertutup di inferior dan bagian lateral oleh musculus bulbus spongiosa. Boleh di next. Kemudian ada glandula vestibuli, ada mayor atau Bartolini. Itu berbentuk bulat atau oval, berkelanjutan di posterior bulbus vestibuli dan sebagiannya tertutup oleh musculus bulbus spongiosa. Kemudian bermuara kedua sisi introitus vagina, menghasilkan sekret mukosa pada saat seksual arousal. Pada bagian minor, di antara orificium urethra externa dan introitus vaginae, melembabkan labia dan vestibulum vagina. Jadi glandula vestibulominer ini minor ini melembabkan labia dan vestibulum vaginae. Boleh next. Kemudian ada arterialisasi dan aliran limpa genitalia eksterna feminina. Yang pertama ada arteri pudenda interna, terdiri dari kulit genitalia eksterna dengan sculus perinei. Kemudian yang kedua ada vena pudenda interna, ada limfonodi inguinalis superficial, ada glans clitoris dan labia minor ke limfonodi inguinalis profundus langsung ke limfonodi iliaca interna. Next, ini bisa dilihat, boleh di zoom. Ada clitoris, ada musculus ischiocavernosus, ada arteri pudenda interna tadi, ini bulbus vestibuli, kemudian ini labiominus, ini dipotong labiominusnya supaya kelihatan bulbus vestibuli. Ini muskulusnya di samping labiominus itu ada musculus bulbus spongiosus, bagian profundus dari labium mayor. Kan labium mayor itu pada bagian luar yang berambut-rambut tadi. Kemudian ada nervus pudendus, nervus perinealis ini. Ada selain nervusnya, ada juga arteri perinealis. Kemudian ada membran yang arteri dan nervus perinealis ini yang nempel pada membran perinei. Ini ada glandula vestibularis mayor, ostium vaginae, tempat keluar bayi. Boleh next. Ini kita bisa lihat pada gambar. Ada arteri-arteri perinealis. Kemudian ada musculus transversus. Ada arteri pudenda interna. Ada glandula vestibularis mayor atau Bartholin. Kemudian ada musculus bulbus spongiosus. Terdapat bagian profundus atau bagian dorsal dari
Labial mayor. Boleh next. Ini ada ligamen inguinal atau ada nodulus simpaticus. Boleh next. Inervasi dari genitalia eksterna feminina itu pada bagian anterior itu ada mons pubis, labia anterior, ada plexus lumbalis, nervus ilioinguinalis, dan rambus genitalis, serta nervus genitofemoralis berjalan ke nervus labialis anterior. Pada bagian posterior ada plexus sacralis. Pada bagian batas lateral itu ada ramus perinealis dan nervus cutaneus femoris posterior. Pada bagian sentral ada nervus pudendus, saraf utama perineum. Kemudian ada nervus labialis posterior atau ramus superficial dan nervus perinealis labia. Kemudian untuk introitus vaginae dan musculus perineae superficial ke ramus profundus dan ramus muskular serta nervus perinealis. Kemudian ada musculus perineae tadi bagian profundus dan sensasi klitoris itu ada yang namanya nervus dorsalis klitoris. Kemudian ada bulbus vestibuli dan corpus erectil klitoris. Itu ada parasimpatik melalui nervus cavernosum dari plexus nervus uterovaginalis menambah sekresi vagina, ereksi klitoris, dan membesarkan jaringan erektil bulbus vestibuli. Boleh next. Ini bisa dilihat pada gambar. Ada ada plexus utericus ini. Kemudian ada plexus vesicalis, ada plexus prostaticus. Di perempuan ada prostat juga ya teman-teman. Kemudian ada nervus plenici tadi, bagian sakralis itu ke tulang sakral ini nempel. Kemudian ada plexus hypogastricus inferior, banyak cabang. Ada nervus sacralis, nervus plenici. Ini dari nervus lumbal tuh turun-turun ke bawah. Boleh di next. Nah, ini tuh aspek klinis atau episiotomi itu merupakan insisi pada bagian genitalia eksternal, feminina atau pudenda melalui jaringan perineum untuk memperluas saluran vulva selama mengeluarkan bayi. Jadi kalau pada saat melahirkan itu misalnya vaginanya kecil, itu nanti akan dipotong vaginanya supaya bayinya bisa keluar, kemudian dijahit. Nanti kita lihat dipotong terus dijahit. Jadi hati-hati ya teman-teman. Tenangkan diri kalian sebelum menjadi ibu, nanti dipotong dan dijahit. Dirobek, dipegang, dimasukin tangan ke dalam, terus dipotong pakai gunting. Bisa dibayangkan seberapa sakitnya. Boleh di next. Nah, ini ada gambar vagina atau eh, keseluruhan dari ini tuh ada ovarium nomor 1. Kemudian nomor 10 ini kalau nggak salah ya, nomor 11 ini ada ampula. Kemudian nomor 14 itu ada ismus, saluran di tengah. Kemudian ini ada eh, apa namanya? Ada pars uterina. Kemudian ini ada bagian apa? Bagian ini nomor 6. Ini kayaknya lubang itu deh. Ostium vaginae. Itu boleh next. Ini pars uterina, ovarium, eh, ada ismus, ampula. Kemudian ini udah next saja. Boleh next. Nah ini udah daftar rusak. Udah boleh next. Bisa dilihat ya gambarnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan apabila ada salah kata, lebih kurangnya.
Saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin bertanya atau gimana? Sudah tidak ada pertanyaan. Ya, oke, terima kasih. Boleh bertanya ke itu nggak? Mau bertanya soal tadi, organ, hollow organ. Boleh, boleh. Kan tadi pada bagian renalis itu ada cara ngebedain itu apa? Calyx minor dan calyx minor itu gimana? Mm-mm. Jadi cabang pertama dari piramida itu calyx minor. Jadi biasanya kecil-kecil. Sedangkan calyx Kemudian apa? Ya, papilla renalis itu yang mana? papillaris tuh ujung dari piramida. Jadi di puncaknya. Oh, Nah, seperti itu. makasih. Sama. Mungkin ada pertanyaan lagi. Tidak ada. Sudah tidak ada. Saya juga tidak mau bertanya soal tenis karena saya tidak tahu. Oke. Tidak ada kan? Ya, Iya. tidak ada. Cukup aja ya. Kenapa sih kau cuma yang mana? Hmm? Mana? Rajas itu yang mana? Tadi. Tadi kan Apa? kalau nggak salah ada disebut Raja Singa. Raja singa itu penyakit ya. Penyakit kelamin. Iya, tak? Iya, Oh, itu Hah? kelainan apa? Kelamin, kelainan pada laki-laki biasanya karena apa? Oh, karena birahinya tinggi. karena gonta-ganti pasangan nggak sih? Iya, bener. Tergantung gak Bener sih? itu birahinya tinggi. Iya, karena gonta-ganti pasangan itu, terus Iya eh, kan? Hmm, Sedih. Nih, kalau sini mau di apa bagian dari itu apa sih? Kenapa? Kenapa lengket-lengket gitu? baik, sekian penjelasan dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.